Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Dirin Mahardika, tips, triks, tutorial seputar otomotif. Pada video kali ini saya akan berbagi atau sharing bagaimana cara tune up ringan yang mudah yang bisa kita lakukan sendiri di rumah. Pada video kali ini yaitu tune up pada mobil Suzuki R3 tahun 2015. Pada mobil ini sudah menggunakan throttle body dengan sistem DBW, yaitu drive by wire. Jadi sudah tidak menggunakan kawat sling lagi atau kabel gas ya teman-teman, jadi sudah menggunakan kabel atau sistem elektronik. Dan bagaimana caranya untuk membersihkan throttle bodinya, mari simak video berikut ini, tonton terus sampai selesai, jangan di skip agar tips dan cara-caranya atau langkah-langkahnya tidak ada yang terlewatkan atau tidak gagal paham ya teman-teman. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan video ini, bila bermanfaat silahkan like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman bisa update terus video-video berikutnya dari kami untuk tips-tips atau tutorial terbaru berikutnya dari kami. Oke, yang pertama kita lepas dulu untuk tempat filter udara atau saluran udara untuk mengeluarkan filter udaranya ya teman-teman. Nah, di sini filter udaranya terlihat kotor ya teman-teman. Nanti coba kita bersihkan dahulu untuk filter udaranya. Dan apabila kotoran pada permukaan filter udara sudah lengket atau tidak bisa dibersihkan, sebaiknya kita lakukan untuk penggantian filter udaranya ya teman-teman. Setelah filter udara dan saluran udara serta soket-soket sensor-sensornya sudah terlepas, selanjutnya kita lepaskan throttle bodinya. Ini dia throttle bodinya teman-teman, sudah terbuka dan kotorannya terlihat lumayan parah ya teman-teman. Kotorannya sudah lengket dan mengerak ya. Ini harus dibersihkan ya teman-teman. Dan kita lihat juga pada konektor throttle body. Di sini kotorannya juga sudah parah ya teman-teman, sudah hitam pekat dan lengket, jadi harus kita bersihkan juga. Oke teman-teman, sekarang kita akan membersihkan kerak atau kotoran yang menempel pada throttle body ya teman-teman.
Oh ya teman-teman, di sini ada hal penting yang perlu diperhatikan. Throttle body ini menggunakan sistem DBW atau drive by wire, jadi harus berhati-hati jangan sampai merubah settingan untuk escape atau butterfly atau dolarnya ya teman-teman, karena akan menyebabkan settingan koordinat pada motor servo berubah yang mengakibatkan tidak bisa idle atau stasioner atau langsam. Dan kali ini saya membersihkan throttle body menggunakan injector cleaner atau carbo cleaner ya teman-teman. Dan bila kotoran sudah mengerak dan membandel, bisa kita bantu bersihkan dengan menggunakan tangan atau kain atau tisu ya teman-teman untuk menggosoknya agar bisa bersih maksimal. Oke, untuk throttle body sudah bersih ya, nanti tinggal kita pasang kembali dan kita bersihkan juga untuk konektor throttle body. Dan sebelum membersihkan atau menyemprot dengan injector cleaner, kita lepas dulu untuk karet atau seal throttle bodinya biar aman ya teman-teman. Dan kita bersihkan konektor throttle body menggunakan injector cleaner dan kita lap menggunakan tisu agar bisa bersih maksimal. Dan pada konektor kotor sekali ya teman-teman, kita bersihkan dahulu sebelum memasang throttle bodinya.
Dan setelah semuanya bersih, kita pasang kembali karet atau seal throttle bodinya sebelum kita memasang throttle body. Oke, throttle body sudah kita bersihkan dan kita pasang kembali. Pada saat memasang baut throttle body sebaiknya secara silang ya teman-teman untuk mengencangkannya. Jadi untuk kekencangannya bisa seimbang atau sama antara atas dan bawah. Dan setelah throttle body terpasang dan dipastikan baut-bautnya sudah kencang semua, selanjutnya kita pasang kembali untuk saluran udara, soket-soket sensor, dan aksesoris lainnya ya teman-teman. Kita pasang kembali filter udara yang sudah kita bersihkan dan kita pasang kembali untuk tempat filter dan saluran udaranya. Dan setelah semuanya terpasang, dipastikan baut-bautnya sudah kencang semua. Selanjutnya kita untuk mencoba menyalakan mesin atau engine-nya.
Oke teman-teman, untuk cara membersihkan throttle body sudah selesai, dan untuk video selanjutnya saya akan sharing bagaimana cara melakukan pengecekan pada busi dan penggantian oli mobil. Semoga video ini bermanfaat. Silahkan like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Subbreaker.